Demikian slide mengenai klausul 8, klausul operasi. Cukup banyak, ada 10 klausul dalam klausul 8, dan itu merupakan klausul yang penting, yang bisa memastikan bahwa sistem manajemen anti penyuapan bisa berjalan secara efektif. Selanjutnya, setelah klausul 8, kita memasuki klausul 9, atau evaluasi kinerja. Pada slide ini, saya akan mengawali pada klausul 9.1, pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja. Di dalam sistem manajemen anti penyuapan, organisasi yang menerapkan SMAP harus mengevaluasi kinerja anti penyuapan. Jadi, sudah ditentukan isu internal eksternal, sudah ada konteks organisasi, kemudian sudah melakukan penilaian risiko penyuapan, kemudian juga sudah menyediakan sumber daya, sudah memiliki mekanisme untuk mencegah, mendeteksi, menangani. Hal-hal tersebut harus dilakukan evaluasi. Untuk apa? Untuk mengukur apakah kinerja anti penyuapan efektif, kemudian efisien. Pada pemenuhan klausul 9, ada klausul mengenai audit internal atau klausul 9.2. Dalam pemenuhan klausul ini, organisasi harus melaksanakan audit internal pada rentang waktu yang direncanakan. Apakah itu dilakukan katakanlah per triwulan, apakah dilakukan per semester, atau dilakukan hanya 1 kali dalam 1 tahun. Kebebasan organisasi untuk menentukan, selama organisasi memiliki cara, sumber daya, rentang waktu yang jelas untuk melakukan audit internal. Audit internal bertujuan untuk memastikan apakah persyaratan di dalam sistem manajemen anti penyuapan masih diterapkan. Kriteria, persyaratan, dan sebagainya diyakini apakah masih sesuai atau tidak, masih comply atau tidak. Kemudian pelaksana dari auditor internal atau audit internal itu auditor yang mempunyai kompetensi dan pengalaman yang sesuai, yang relevan dalam melakukan audit internal. Karena tanpa auditor internal yang mumpuni, yang mencukupi, tentunya akan sulit bagi organisasi untuk melakukan evaluasi. Apa yang kurang? Apa yang perlu ditingkatkan? Apa yang perlu dilakukan perbaikan? Selanjutnya, masih dalam klausul 9, dalam slide ini saya akan menjelaskan klausul 9.3, tinjauan manajemen. Siapakah yang melakukan tinjauan manajemen? 9.3.1, tinjauan manajemen puncak. Manajemen puncak memiliki kewenangan atau fungsi untuk melakukan tinjauan. Dengan apa? Dengan memastikan apakah risiko, peluang, itu sudah bisa ditindaklanjuti. Itu salah satu. Kemudian juga terkait dengan isu internal maupun eksternal. Itu juga bisa dijadikan sebagai bahan atau materi dalam tinjauan manajemen. Kemudian 9.3.2, tinjauan oleh Dewan Pengarah. Ada yang menjadi manajemen puncak, ada yang menjadi Dewan Pengarah. Dewan Pengarah juga memiliki fungsi untuk melakukan tinjauan secara berkala berdasarkan informasi yang diberikan oleh manajemen puncak dan fungsi kepatuhan anti penyuapan. Jadi Dewan Pengarah menggunakan data atau sumber datanya itu berasal dari manajemen puncak dan fungsi kepatuhan anti penyuapan dalam melakukan tinjauan Dewan Pengarah. Yang terakhir dari klausul 9 mengenai evaluasi kinerja, yaitu klausul 9.4, tinjauan fungsi kepatuhan anti penyuapan. Setelah sebelumnya pada klausul 9.3, tinjauan yang dilakukan oleh manajemen,
baik itu Dewan Pengarah atau manajemen puncak. Dalam klausul ini yang melakukan tinjauan adalah fungsi kepatuhan anti penyuapan. Fungsi kepatuhan anti penyuapan sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya, tepatnya di klausul 5, memiliki fungsi atau kewenangan untuk melakukan tinjauan. Tujuannya apa? Untuk memastikan apakah sistem manajemen anti penyuapan dikelola secara efektif. Kemudian memastikan pengendalian risiko apakah efektif, apakah bisa menurunkan level risiko. Termasuk juga memastikan apakah hasil investigasi, hasil audit internal itu ditindaklanjuti. Pelaksanaan tinjauan fungsi kepatuhan anti penyuapan itu dilakukan minimal setiap tahun. Apakah mau dilakukan 2 kali dalam setahun atau 3 kali? Yang pasti di dalam persyaratan di standar itu dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun.